Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anawesa Fitri Prakaya dari kelas B jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi maritim. Ekonomi maritim adalah bidang ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut dan sektor kelautan. Hal ini meliputi segala aspek kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar dan di dalam lautan, sungai, dan danau, serta aktivitas yang terkait dengan pelabuhan, perikanan, transportasi maritim, industri maritim, pariwisata laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam laut, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan. Ekonomi maritim ini memiliki peran penting dalam perekonomian global karena sebagian besar perdagangan internasional dilakukan melalui jalur maritim. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan perairan dapat mencakup transportasi barang dan penumpang melalui kapal-kapal, penangkapan ikan dan budidaya perikanan, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di lepas pantai, pariwisata bahari dan olahraga air, industri pengolahan makanan laut, serta pengembangan teknologi dan penelitian kelautan. Ekonomi maritim ini juga melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan pelayaran, nelayan, operator pelabuhan, industri perikanan, perusahaan eksplorasi dan produksi energi, pariwisata, serta lembaga pemerintah dan lembaga internasional yang terlibat dalam peraturan dan pengolahan sumber daya laut. Ada pula tujuan ekonomi maritim. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ekonomi maritim meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut dan aktivitas ekonomi yang terkait, ekonomi maritim juga dapat menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto dan yang disebut dengan PDB dan menciptakan lapangan kerja. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ekonomi maritim mengembangkan sektor ekonomi yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir. Hal ini meliputi peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja lokal, dan perbaikan standar hidup bagi masyarakat yang tergantung pada sektor kelautan. Yang ketiga, keamanan pangan dan sumber daya energi. Ekonomi maritim memanfaatkan sumber daya laut untuk sektor perikanan dan energi dapat memberikan kontribusi yang mencukupi kebutuhan pangan dan sumber daya energi suatu negara. Pengembangan budidaya perikanan, penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan eksploitasi energi terbarukan di laut dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan energi yang berkelanjutan. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan laut. Memastikan pengembangan ekonomi maritim dilakukan dengan menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem laut. Hal ini melibatkan pengolahan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengendalian polusi laut, dan perlindungan keanekaragaman hayati di laut. Yang kelima, peningkatan infrastruktur dan konektivitas maritim. Ekonomi maritim mengembangkan infrastruktur pelabuhan, dermaga, jalur pelayaran, dan jaringan transportasi maritim untuk meningkatkan konektivitas dan efisien dalam aktivitas ekonomi maritim. Yang keenam, inovasi dan teknologi maritim. Ekonomi maritim mendorong inovasi dan perkembangan teknologi di sektor kelautan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan produktivitas. Hal ini meliputi pergangguan teknologi navigasi, pemantauan dan pengawasan maritim, teknologi penangkapan ikan yang selektif, serta teknologi pengembangan energi kelautan terbarukan. Yang ketujuh, peningkatan keamanan maritim. Ekonomi maritim memperkuat keamanan maritim dengan menjaga keamanan perairan, pengawasan terhadap kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, penyelundupan, dan penumpakan laut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perairan. Ada pula upaya pengembangan ekonomi maritim. Yang pertama, infrastruktur dan konektivitas maritim. Ekonomi maritim berupaya melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan, dermaga, dan jalur pelayaran untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi laut. Yang kedua, pengembangan industri maritim. Ekonomi maritim berupaya mendorong pengembangan industri kekapalan, kalangan kapal, industri pengolahan makanan laut, industri pelayaran, serta industri pengembangan dan pengolahan sumber daya laut lainnya. Yang ketiga, penangkapan ikan dan budidaya perikanan. Ekonomi maritim berupaya melakukan pengembangan kegiatan perikanan
baik melalui penangkapan ikan maupun budidaya perikanan yang berkelanjutan. Yang keempat, pariwisata bahari. Ekonomi maritim berupaya mendorong pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dengan memanfaatkan keindahan alam, ekosistem laut, dan potensi wisata air lainnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi lingkungan yang baik adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang kelima, pengolahan sumber daya laut. Ekonomi maritim berupaya menerapkan kebijakan dan praktis pengolahan dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, termasuk perlindungan ekosistem laut, pengendalian penangkapan ikan yang berlebihan, serta pengolahan limbah dan polusi laut. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Ekonomi maritim berupaya meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan maritim untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil di sektor ini. Yang ketujuh, kebijakan dan regulasi. Ekonomi maritim berupaya menerapkan kebijakan, peraturan, dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi maritim secara berkelanjutan. Ada pula kegiatan ekonomi maritim. Yang pertama, transportasi maritim. Ekonomi maritim melibatkan perusahaan pelayaran dan operasi kapal-kapal untuk mengangkut barang dan penumpang melalui jalur laut. Hal ini termasuk pengiriman kargo, transportasi peti kemas, kapal penumpang, kapal pesiar, dan transportasi feri antar pulau. Yang kedua, perikanan dan aquacultur. Ekonomi maritim melibatkan penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan kegiatan yang terkait lainnya. Nelayan dan petani ikan memainkan peran penting dalam kegiatan ini, baik di sektor penangkapan ikan komersial maupun perikanan skala kecil. Yang ketiga, industri pengolahan makanan laut. Ekonomi maritim melibatkan pengolahan dan pengawetan ikan, kerang, udang, dan produk-produk laut lainnya. Hal ini mencakup pemopresan, pengawetan, pengeringan, dan pembuatan produk-produk seperti ikan asin, ikan kaleng, tepung ikan, dan produk makanan laut olahan lainnya. Yang keempat, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Ekonomi maritim meliputi kegiatan ekstraksi minyak dan gas bumi di lepas pantai, pengembangan mineral laut, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya seperti garam, pasir, kerang, dan batu bara. Yang kelima, industri maritim dan kalangan kapal. Ekonomi maritim melibatkan pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal, serta produksi peralatan dan komponen kelautan. Hal ini termasuk pembuatan kapal, permesinan kapal, produksi bahan kimia maritim, dan perbuatan peralatan navigasi. Yang keenam, pariwisata bahari dan rekreasi. Ekonomi maritim melibatkan wisata pantai, olahraga air, pariwisata kapal pesiar, dan kegiatan rekreasi lainnya di laut dan di pesisir. Hal ini termasuk snorkeling, menyelam, dan surfing, pelayaran, perahu, dan aktivitas liburan didefinisikan pantai dan pulau. Yang ketujuh, penelitian dan pengembangan kelautan. Ekonomi maritim melibatkan kegiatan penelitian ilmiah, survei kelautan, pemantauan lingkungan yang terkait. Hal ini termasuk penelitian biologi laut, oceanografis, penelitian perikanan, serta pengembangan teknologi energi terbarukan seperti energi gelombang dan energi pasang surut. Yang kedelapan, layanan dan pendukung maritim. Ekonomi maritim melibatkan berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi maritim, seperti asuransi maritim, perbankan maritim, logistik maritim, dan pengundangan, perusahaan pengolahan pelabuhan, dan jasa konsultasi kelautan. Ada pula contoh ekonomi maritim. Yang pertama, industri perikanan. Contoh ekonomi maritim pertama seperti penangkapan ikan komersial, budidaya ikan, dan pengolahan makanan laut seperti pembuatan ikan kaleng, ikan asap, dan produk makanan laut olahan lainnya. Yang kedua, transportasi maritim. Contoh yang kedua seperti pengiriman kargo melalui kapal-kapal kargo, transportasi peti kemas, dan transportasi penumpang melalui kapal feri dan kapal pesiar. Yang ketiga seperti
wisata pantai, wisata kapal pesiar, dan kegiatan rekreasi air seperti menyelam, snorkeling, dan surfing. Yang keempat, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Contoh yang keempat, ekonomi maritim seperti ekstraksi minyak dan gas bumi di lepas pantai, penambangan mineral laut, serta eksploitasi sumber daya alam lainnya seperti garam, pasir, dan kerang. Yang kelima, industri kalangan kapal. Contoh yang kelima adalah industri kalangan kapal seperti pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal serta produksi peralatan kelautan seperti mesin dan peralatan navigasi. Yang keenam, energi kelautan terbarukan. Contoh yang keenam yaitu energi kelautan terbarukan, pengembangan teknologi energi gelombang, energi pasang surut, dan energi angin laut untuk memanfaatkan sumber daya energi terbarukan di laut. Yang ketujuh, layanan maritim. Contoh yang ketujuh yaitu asuransi maritim, perbankan maritim, logistik, dan perundangan, serta jasa konsultasi dan perencanaan kelautan. Dan yang terakhir, riset dan pengembangan kelautan. Contoh yang terakhir adalah penelitian ilmiah tentang biologi laut, oceanografi, penelitian perikanan, serta pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kelautan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.